menjadikan RUU HIP menjadi RUU BPIP, maka memang akan memperkuat eksistensi BPIP. BPIP akan menjadi lembaga yang sulit untuk dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kita masih menguber berita soal RUU haluan ideologi Pancasila. Ada usul jangan RUU HIP yang kita tahu sudah memunculkan gelombang penolakan di mana-mana, terutama dari kelompok-kelompok yang menamakan anak NKRI yang pernah berdemo di depan gedung MPR, DPR, DPD tanggal 24 Juni. Dan kemarin tanggal 4 Juli bikin apel siaga ganyang komunis. Lalu Purnawirawan ABRI, sekarang TNI, yang dikomandoi oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno mengusulkan agar diganti menjadi RUU PIP, pembinaan ideologi Pancasila. Jadi bukan haluan tapi pembinaan. Nah, tiba-tiba muncul lagi ide yang lain, yaitu dari Nahdlatul Ulama, sebagaimana disampaikan Kiai Haji Akil Siroj, mengatakan langsung saja menjadi RUU BPIP, rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik Tri Sutrisno maupun Kiai Haji Akil Siroj memang menjadi Dewan Pengarah BPIP. Ketuanya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah, Pak Tri Sutrisno sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah, dan Kiai Haji Akil Siroj sebagai salah seorang anggota Dewan Pengarah. Jadi menarik juga ya, sesama pengarah berbeda arahannya, kira-kira begitu ya. Beritanya begini, bertemu pimpinan MPR, PBNU setuju RUU HIP diganti jadi BPIP. Sebagaimana dilansir kompas.com. Jakarta, kompas.com. Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj di gedung PBNU Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Seusai pertemuan, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan bahwa PBNU sepakat dengan MPR RI tentang perlunya penguatan pembinaan ideologi Pancasila. Kita sepakat RUU HIP karena kontraproduktif maka harus ditarik dan dihentikan pembahasannya. Namun, semangat dalam memberi payung hukum dalam bentuk undang-undang BPIP itu juga perlu kita dorong dan diberi ruang karena ini penting menyangkut masalah ideologi bangsa. Kata Bambang seperti dikutip dari siaran pers resmi MPR Jumat sore. Ia menambahkan, MPR dan PBNU juga menyepakati peningkatan pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan dengan menguatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Sebab posisi BPIP saat ini baru diatur Perpres sehingga harus diperkuat oleh undang-undang agar tidak mudah dibubarkan pemerintahan selanjutnya. Pengaturan teknis pembinaan ideologi Pancasila harus melalui lembaga yang jelas dan tidak cukup dengan Perpres yang nanti kita khawatir akan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa di kemudian hari. Ucap politisi Partai Golkar tersebut. Bambang menyampaikan, saat ini pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideologi Pancasila. Sekarang bola ada di pemerintah dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons. Apakah mengubah total DIM RUU HIP dari pemerintah untuk disampaikan kepada DPR, termasuk judul dan isinya,
itu sangat tergantung dan kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah, ujarnya. Tergantung pemerintah, karena memang bolanya di tangan pemerintah ya. Jadi dalam proses pembentukan rancangan undang-undang itu, kalau RUU-nya berasal dari DPR, maka diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah akan membuat DIM, daftar inventarisasi masalah. Lalu setelah itu nanti akan ada namanya surpres, surat presiden yang menunjuk wakil pemerintah untuk ikut membahas rancangan undang-undang itu bersama DPR. Dan plus DPD kalau terkait dengan kewenangan DPD pula. Pertemuan pimpinan MPR RI dengan Ketua Umum PBNU berlangsung 1 jam. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo hadir bersama para wakil Ketua MPR, di antaranya Arsul Sani, Syarif Hasan, Ahmad Basara, dan Zulkifli Hasan. Di antaranya berarti wakil-wakil yang lain mungkin juga datang, tapi tidak disebutkan. Adapun Kiai Haji Said Akil didampingi Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Ini mantan menteri daerah tertinggal ya. Jadi PDT, pembangunan daerah tertinggal. Dan Wakil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Haji Maksum Mahfud. Said Akil menegaskan, sejak awal PBNU mengusulkan RUU HIP dicabut dan diganti dengan rancangan undang-undang baru bernama Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. RUU BPIP tersebut, kata Said Akil, pembahasannya harus melibatkan semua elemen masyarakat. Kalau PBNU dari awal menyikapi sebaiknya RUU HIP dicabut, diulang dari awal, nama juga diubah total supaya tidak multitafsir. Langsung saja RUU BPIP, itu usulnya PBNU, kata Said Akil. Keprihatinan kita sama, mari kita jaga keutuhan bangsa ini, apalagi dalam keadaan krisis pandemi ekonomi, sambungnya. Ya, itu Sobat RH sekalian, pertemuan antara MPR dengan PBNU di kantor PBNU yang membincangkan RUU HIP. Jadi usulannya udahlah langsung saja, tidak usah RUU HIP tapi RUU BPIP saja. Nah memang kalau kita lihat bagian dari rancangan undang-undang HIP itu sebenarnya mengenai eksistensi badan yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Yang sekarang Ketua Dewan Pengarahnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Trisno Trisno, dengan anggotanya ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ya, ada dari unsur-unsur lainnya termasuk pengusaha dan lain sebagainya. Sebenarnya RUU HIP itu sendiri quote unquote upaya salah satunya untuk menguatkan eksistensi BPIP, yaitu dari Perpres, peraturan presiden, ke tingkat undang-undang. Ya maksudnya jelas, kalau tingkatnya Perpres, maka lembaga itu di bawah presiden. Tergantung presiden mau mengarahkannya kemana. Tetapi kalau dia undang-undang, maka dia bisa menjadi lembaga independen atau State Auxiliary Agency atau State Independent Body. Nah persoalannya Sobat RH sekalian, apakah kita perlu lembaga semacam BPIP itu? Nah inilah yang sebenarnya dari awal saya pribadi tidak setuju. Sikap saya sudah saya katakan sejak 2018 atau sejak 2017 ketika ada wacana untuk membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Alasannya jelas ya. Pertama, kalau kita melihat sejarah, dan sering saya katakan, sebenarnya tidak ada success story apa-apa ketika Pancasila itu ditarik kepada level negara. Karena ketika ditarik ke level negara, maka Pancasila itu sering saya katakan berulang-ulang hanya menjadi alat penggebuk saja, hanya menjadi alat pembeda, hanya menjadi alat pembelah, bukan alat pemersatu, bukan alat untuk merekatkan anak bangsa, tapi merupakan alat untuk menggebuk satu golongan yang tidak sepaham mungkin dengan penguasa atau dengan pemerintah.
atau dalam konteks pemilu yang tidak sepaham dengan incumbent. Ya paling nyata kalau kita mau frankly speaking misalnya, Pilkada 2017. Maka gampang sekali kita mengatakan atau menemukan narasi mana yang Pancasilais, mana yang dianggap tidak Pancasilais, mana yang dianggap pro NKRI, mana yang dianggap pro Khilafah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikian pula sebelumnya pada Pilpres 2014, narasinya kurang lebih sama. Menggunakan Pancasila sebagai pembeda. 2019 Pilpres begitu juga. Menggunakan Pancasila sebagai pembeda. Nah kalau Pancasila digunakan seperti itu, maka dia tidak akan pernah menjadi alat perekat, alat kebersamaan bangsa ini. Jadi sejarah Orde Lama sudah mengajarkan kepada kita, ketika Pancasila itu kembali diangkat Bung Karno setelah Dekret Presiden 5 Juli 59, yang menandai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pembukaannya ada sila-sila Pancasila, yaitu di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila yang dipraktikkan itu adalah Pancasila yang ditafsirkan oleh penguasa Orde Lama, Bung Karno, yaitu Pancasila yang mengadopsi unsur tiga besar ini, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang merupakan replikasi dari pemikiran Bung Karno sekitar tahun 1926 yang dia menulis mengenai Nasasos, nasionalis, agama, dan sosialisme. Jadi tafsir Pancasila justru tafsir yang kita tolak, terutama karena ada unsur komnya, komunisnya. Dan ketika Orde Lama tumbang, maka digantikan Orde Baru. Orde Baru seperti yang sudah pernah saya katakan juga, menumbangkan komunismenya, menafsirkan Pancasila itu sebagai ideologi, demokrasi Pancasila, tetapi ujung-ujungnya juga menjadi alat penggebuk, alat pembeda. Dan kita tahu bahwa pemerintahan Orde Baru tidak beda dengan pemerintahan Orde Lama, yaitu munculnya rezim otoriter. Jadi ada otoritarianisme Orde Lama, dan ada otoritarianisme Orde Baru. Nah sejarah ini tidak bisa kita lupakan. Orde Lama tumbang karena watak otoritarianismenya, Orde Baru tumbang karena hal yang sama. Karena tuntutan-tuntutan masyarakat yang ingin bebas dari belenggu otoritarianisme. Jangan sampai bibit-bibit ini kemudian menguat kembali pada masa saat ini. Seperti yang saya katakan, Freedom House misalnya sudah berturut-turut mengkategorikan kita sebagai negara separuh bebas, partly free. Bukan negara bebas. Sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Sudah 4 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan gejala yang menurut saya kurang sehat. Jadi respons adanya BPIP itu lebih muncul karena persaingan politik. Padahal kalau kita mengelola persaingan politik itu dalam bingkai yang lebih baik, misalnya menghilangkan presidensial threshold, maka saya yakin yang namanya dikotomi, pengerasan kelompok dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Apalagi kalau leadershipnya juga bagus, kuat, merekatkan, juga tidak akan terjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Satu bilang cebong, satu kampret, sekarang ada istilah baru kadrun, PKI, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menuju keadapan dalam berpolitik. Berbeda pendapat dalam politik biasa saja, apalagi menjelang pemilu. Tapi membelah masyarakat Indonesia ke dalam dua kelompok besar, dan satu kelompok pro pemerintah, satu kelompok dianggap membangkang atau pengkritik pemerintah, itulah yang tidak sehat. Padahal masing-masing warga masyarakat harus berpartisipasi dalam posisinya masing-masing. Nah, sobat era sekalian, kembali kepada BPIP tadi, sesungguhnya kalau kita bicara tentang konsep ketatanegaraan yang kita sudah bangun melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jelas badan, the sole interpreter of the Constitution, di mana konstitusi itu ada Pancasilanya,
yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itulah yang harus menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau ada misalnya peraturan perundang-undangan atau tindakan dari badan-badan konstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila, maka MK bertindak sebagai the guardians-nya, sebagai penjaganya. Jadi MK menjaga nilai-nilai Pancasila yang ditafsirkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita bicara tentang strategi sosialisasi Pancasila, sesungguhnya sudah ada badan yang mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Badan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal dengan sosialisasi 4 pilar. Terlepas bahwa kemudian dikritik karena Pancasila disamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran Pancasila. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah ada prinsip negara kesatuan dan ada lambang negara, ya, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi yang penting adalah informasi yang disampaikan kurang lebih sosialisasi mengenai 4 hal tersebut. Jadi kurang apa lagi? Apalagi anggarannya lebih dari 0,5 triliun sekarang. Mulai 2019 ke atas dalam catatan saya. Kalau seandainya dari sisi eksekutif ingin melakukan sosialisasi terhadap Pancasila dan lain sebagainya, maka sosialisasi tersebut bisa dititipkan melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, institusi-institusi negara yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ya BPIP harus membuat bahan untuk sosialisasi. Kalau soalnya hanya bahan sosialisasi, tidak perlu dibuat badan. Cukup dipanggil panitia ahli yang terdiri dari ahli-ahli konstitusi. Ini mohon maaf ya. Apakah kemudian mereka-mereka yang ada di BPIP sekarang ini adalah ahli-ahli konstitusi atau ahli-ahli Pancasila? Belum tentu. Ya, bahkan ada problematik. Misalnya Megawati dengan PDIP-nya sekarang masih mencantumkan Pancasila itu Pancasila 1 Juni sebagai alat perjuangan mereka. Dan Pancasila itu adalah Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan, atau Ekasila gotong royong sebagaimana pernah dipidatokan Bung Karno. Walaupun dalam pidatonya Bung Karno mengatakan silakan pilih mau Pancasila, mau Trisila, atau mau Ekasila. Jadi sebenarnya option, jadi bukan pemerasan sesungguhnya, tapi optional. Kalau nggak suka Pancasila, ya Trisila saja. Kalau nggak suka Trisila, ya 1 sila saja, yaitu Ekasila, yang dia sebut dengan gotong royong. Nah, ini yang mau dihidupkan di dalam Undang-Undang HIP. Coba bayangkan, di dalam kepengurusan Badan Pembina Ideologi Pancasila, ada satu-satunya ketua umum partai politik, ya memang dari the ruling party, tetapi memiliki landasan Pancasila yang berbeda. Jadi orang sering meributkan mengenai desoekarnoisasi. Tidak mungkin desoekarnoisasi kalau kita ngomong tentang Pancasila. Paling tidak, istilah Pancasila itu sudah didengungkan, disebutkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Rumusan-rumusannya juga sudah di-guidance oleh Bung Karno. Tetapi Pancasila yang resmi itu dari sudut hukum tata negara, mau berdebat apapun, adalah tanggal 18 Agustus. Karena itulah yang dipakai. Tetapi siapa bilang desoekarnoisasi? Karena di situ yang meresmikannya adalah PPKI. Ketua PPKI siapa? Bung Karno. Proponen dari tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta siapa? Bung Karno. Hanya saja, kalaupun dianggap pidato Bung Karno itu adalah pidato mengenai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, itu adalah embrio. Kan ada yang mengatakan buku Yamin itu sebenarnya banyak yang, ya katakanlah,
banyak yang kira-kira bermasalah, dia tambah-tambahin sendiri. Saya tidak mau mengomentari nanti orang lain yang merasa memiliki Muhammad Yamin marah nanti. Tapi ada tuduhan seperti itu. Katakanlah tuduhan itu benar. Katakanlah hanya Bung Karno yang ngomong tentang dasar negara. Walaupun dalam pidatonya Bung Karno mengatakan, mengkritik pembicara sebelumnya yang tidak mengadres permintaan dari Ketua BPUPK Rajiman Widyodiningrat untuk ngomong tentang dasar negara. Jadi mereka ngomong tentang dasar negara tapi tidak fokus. Nah, yang komprehensif katakanlah Bung Karno. Tapi kan rumusan yang dirumuskan Bung Karno itu kan berbeda dengan apa yang dirumuskan Piagam Jakarta dan kemudian akhirnya diadopsi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, kalau kita masih memperdebatkan Pancasila 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus tidak akan pernah selesai. Dan proponen 1 Juni misalnya masih ada di BPIP sampai saat ini. Wah, menurut saya kita akan berdebat yang tidak karu-karuan. Kita mengakui bahwa Bung Karno memiliki saham terbesar. Bahkan saya katakan kalau ibarat dia BUMN, dia memegang saham Dwi Warna yang bisa menentukan komisaris dan direksi BUMN. Jadi saking besarnya kekuasaan dia. Tetapi mengatakan itu 100% karya Bung Karno, wah itu menghilangkan, melecehkan peran bapak-bapak pendiri bangsa yang lainnya. Baik dari golongan nasionalis maupun dari golongan agama. Dan seolah-olah tidak ada partisipasinya bapak-bapak pendiri bangsa, ibu-ibu pendiri bangsa yang mewakili aspirasi agama, dalam hal ini Islam. Padahal saya mengatakan Pancasila 18 Agustus itu adalah sinkretisme dari pemikiran bapak-bapak bangsa yang saling bersilang, saling berdebat dalam BPUPK dan kemudian dalam PPKI. Termasuk dalam tim-tim kecil seperti tim 9 atau panitia 9 itu, yang akhirnya puncaknya menghasilkan Pancasila 18 Agustus. Nah, Pancasila yang 18 Agustus itu kemudian hidup kembali setelah dekret 5 Juli 59. Tetapi sampai tumbangnya Orde Baru, kita tidak memiliki pengalaman yang bagus bagaimana Pancasila itu dipraktikkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh penguasa. Karena kecenderungan penguasa oleh pemerintah yaitu menjadikan Pancasila sebagai alat untuk membedakan, alat untuk melegitimasi kekuasaan, alat untuk bertindak otoriter dan lain sebagainya. Kalau itu, filosofi itu yang dijalankan, bahwa kehadiran BPIP dengan filosofi bahwa ada penyakit di masyarakat, maka itu keliru betul. Justru berkali-kali saya katakan, yang diminta berpancasila itu adalah negara, penguasa, pemerintah terlebih dulu. Dan untuk mengetahui Pancasila, penguasa pemerintah harus membaca namanya Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tafsir dari Pancasila. Tidak perlu lagi kemana-mana. Sebagai contoh misalnya pasal 33, pasal 34. Itulah tafsir Pancasila. Kalau kita mau tahu bagaimana tafsir sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ dikatakan pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Lalu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu pasal berikutnya mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan dalam konteks ini, maka border atau boundary bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya adalah Pancasila, sila yang 5 tersebut dengan tafsirnya Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dua hal ini sudah disosialisasikan terus-menerus oleh MPR. Lalu apalagi yang mau dikerjakan? Kalau sekedar misalnya menjadi agen sosialisasi, tidak perlu lembaga khusus. Apalagi lembaga ini merekrut orang-orang mentereng, merekrut orang-orang besar, nggak ada gunanya. Cukup dititipkan kepada Kementerian Pendidikan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, Pancasila itu adalah falsafah bagi rakyat, falsafah bagi warga negara yang sudah hidup selama
masyarakat Indonesia ini ada, bahkan sebelum kemerdekaan sekalipun. Dan dia diambil sebagai dasar negara. Dan negara yang dimaksud adalah pemerintah terutama. Jadi sebenarnya yang diharapkan adalah pemerintah yang berpancasila. Lalu apakah perlukan BPIP lagi untuk meminta Pancasila ditaati oleh penguasa atau pemerintah? Tidak perlu. Penguasa pemerintah cukup membaca pasal-pasal dari Pancasila, membaca Undang-Undang Dasar 1945, karena itulah mandatnya. Dan undang-undang di bawahnya merujuk kepada dua hal tersebut. Jadi saya tidak melihat bahwa BPIP penting. Menjadikan RUU HIP menjadi RUU BPIP, maka memang akan memperkuat eksistensi BPIP. BPIP akan menjadi lembaga yang sulit untuk dibubarkan. Sulit untuk ditiadakan. Padahal dengan kehadiran BPIP yang menurut saya problematik, paling tidak pro dan kontranya ada pernyataan bahwa musuh Pancasila adalah agama yang pernah dilontarkan, misalnya susunan BPIP yang ada unsur partai politiknya tapi semua partai politik tidak terwakili, lalu ideologi atau dasar atau sikap partai ketua BPIP-nya yang masih mencantumkan Pancasila 1 Juni, saya kira itu adalah problem-problem ketatanegaraan yang seharusnya tidak perlu lagi diungkap, dibesar-besarkan, karena Pancasila itu sudah diterima sebagai dasar negara. Ingat, dasar negara, bukan ideologi negara. Falsafah hidup, karena falsafah itu hidup di masyarakat pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945-nya atau batang tubuh UUD 45-nya yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Selesai. Jadi apa lagi? Sementara dinamika politik 2017, sebelumnya 2014, 2019, baik pilkada maupun pilpres, itu adalah dinamika sesaat. Bukan karena persoalan rumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Bukan persoalan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi dinamika politik yang tidak dikelola secara baik, pertama. Kedua, karena hukum yang mengatur dinamika politik tersebut tidak dibuat demokratis, tidak dibuat partisipatif dan transparan, misalnya dengan pemberlakuan presidensial threshold atau threshold kepala daerah yang membungkam aspirasi masyarakat untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin alternatif misalnya. Jadi kalau pembentukan hukum itu demokratis, terbuka, menghargai Pancasila, menghargai Undang-Undang Dasar 1945, misalnya dalam hal presidensial threshold, maka insya Allah sesungguhnya dinamika politik itu walaupun panas masih akan tetap dalam koridor. Dan koridor tersebut sudah ada. Baik ada materinya, yaitu Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun ada badan yang mensosialisasikannya, yaitu MPR, dan badan yang mengawalnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu badan lain atau materi-materi yang lain. Cukup dilaksanakan. Sobat Era sekalian, itu saja pendapat saya. Sekali lagi, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!